Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner, welcome back to my YouTube channel with me Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Sahabat pembelajar bahasa Inggris, ketika kita hendak menggambarkan suatu keadaan maupun situasi tertentu, ciri-ciri fisik seseorang misalnya, atau kata benda lainnya, terkadang kita membutuhkan lebih dari satu adjektif. Namun kita masih bingung dengan susunan adjektifnya. Mana adjektif yang harus ditempatkan terlebih dahulu, mana adjektif yang ditempatkan kemudian. Nah, di dalam video ini sebagai video lanjutan dari video sebelumnya yang bertema descriptive text, saya akan fokuskan kepada pembahasan order of adjective. Simak videonya baik-baik, so let's check it out. Order of adjective, susunan kata sifat. Di video sebelumnya, yaitu di video yang berjudul Descriptive Text Part 1, ini sudah dibahas ya tentang susunan kata sifat ini. Dan saya akan mengingatkan kembali, begitu ya, bahwa di dalam penggunaan adjektif yang untuk menggambarkan kata benda, seringkali kita membutuhkan atau seringkali kita menggunakan lebih dari satu kata sifat untuk menggambarkan kata benda. Kata bendanya sendiri bisa itu orang, bisa itu juga thing atau benda, atau juga hewan, tumbuhan atau lain sebagainya ya. Nah, jadi seringkali kita membutuhkan lebih dari satu adjektif. Masalahnya adalah urutannya. Adjektif mana yang disebutkan terlebih dahulu, adjektif mana yang disebutkan kemudian, gitu ya, dari segi urutannya. Nah, contohnya ada satu kalimat, ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Misalnya, my mother has wonderful bluish eyes. Ibu saya mempunyai mata yang berwarna kebiru-biruan yang cantik. Nah, di sini di kalimat itu gitu ya, ada dua adjektif yang dipakai, wonderful dan bluish, gitu ya, cantik dan kebiru-biruan tadi. Nah, masalahnya mengapa harus wonderful dulu? Nah, kenapa bluish setelah wonderful? Apa bisa kita switch misalnya menjadi my mother has bluish wonderful eyes? Nah, itu tidak bisa ya. Nah, makanya kita perlu mempelajari susunan kata sifatnya. Baik, sekarang kita fokus ke tabel. Nah, ini saya berikan kolom-kolom dan penomoran. Ini untuk mempermudah ya. Kolom yang pertama ada determiner. Determiner ini contohnya ada an, ya, sebuah, seekor, sehelai, sekeranjang, gitu ya. Nah, itu artinya ya, banyak. Kemudian ada the, this, that, this, those, nah, gitu ya. Ini, itu, nah, gitu ya, demonstratif. Kemudian juga ada number seperti 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini kebetulan saya tidak dituliskan ya. Nanti lengkapi. Ada some misalnya, many, ada juga both, all, begitu, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam determiner. Kemudian sekarang yang termasuk ke dalam opinion. Apa itu adjektif yang termasuk ke dalam opinion? Nah, itu adalah adjektif yang berasal dari penilaian kita secara subjektif, ya. Seperti baik, buruk, cantik, jelek, gitu ya, mahal, murah, jauh, dekat, kemudian interesting, boring. Nah, itu adalah adjektif-adjektif yang termasuk ke dalam opinion, begitu. Nah, jadi ada opinion, ada fact. Nah, gitu ya, dikontraskan nih. Ada adjektif yang termasuk ke dalam opini, ada juga yang termasuk ke dalam fact atau fakta, begitu. Nah, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan penilaian kita secara subjektif itu adalah adjektif yang termasuk ke dalam opinion. Begitulah kira-kira ya. Kemudian di bagian kolom yang ketiga ada size atau ukuran. Apa saja adjektif yang termasuk ke dalam ukuran ini ya. Seperti small, big, tiny, slim. Cari lagi ya kata-kata yang lain ya. Adjektif yang termasuk ke dalam size. Itu masih ada. Kemudian shape, bentuk.
seperti rectangular, persegi panjang, square, persegi 4, triangle, segitiga. Kemudian ada age, yaitu young, old. Kemudian ada temperature, suhu, cold, hot. Ada juga color, misalnya brown, black, white, orange, kelompok warna itu ya. Kemudian ada kelompok origin, asal muasal, atau nationality bisa. Ya, seperti Indonesia, Indonesian, American, Japanese, Brazilian. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kelompok yang nomor 9 yaitu adjektif yang berhubungan dengan material atau bahan seperti wooden yaitu bahan dari kayu, ceramic, keramik, leather, kulit, bahan dari kulit, crystal, bahan dari batu kristal. Nah, kelompok yang selanjutnya adalah kata bendanya, noun-nya, begitu ya. Nah, ini diberikan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Ini maksudnya adalah untuk mempermudah tingkatan atau urutan begitu. Termasuk juga tanda panahnya, saya berikan tanda panahnya yang menuju ke kanan. Maksudnya dimulailah dulu nanti penyebutan adjektifnya kalau lebih dari 1, mulailah dari nomor yang terkecil sampai yang kebesar. Begitu ya. Baik, kita lihat contoh kalimatnya. Di sini ada I have a big rectangular brown wooden chair. Nah, kata bendanya saya beri warna merah ini ya. Nah, saya mempunyai sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat, berbentuk persegi panjang dan berukuran besar. Nah, panjang ini ya kata bendanya ini ya. Coba kita lihat ada berapa adjektif di sini. Ada 4 adjektif, yaitu big, rectangular, brown, wooden. Begitu ya. Baik, kita coba cek ya. Big ini termasuk ke dalam size nomor 3. Rectangular termasuk ke dalam shape nomor 4. Brown termasuk ke dalam color nomor 7. Wooden termasuk ke dalam material nomor 9. Jadi begitu urutannya. Makanya diberikan nomor untuk mempermudah. Baik, sekarang kalimat yang kedua. That is a beautiful young Japanese girl. Itu adalah seorang, gitu ya. Itu adalah seorang gadis dari Jepang atau berkebangsaan Jepang yang muda dan cantik, gitu. Ada berapa adjektif tuh? Ada 3 adjektif, ya. Beautiful termasuk ke dalam opinion, young dalam age, Japanese origin ya. Plus ini determinernya ya, itu ya, seorang tadi. Baik, sekarang contoh kalimat nomor 3. My father has 2 expensive black leather jackets. Ayah saya mempunyai 2 jaket yang terbuat dari kulit berwarna hitam, harganya mahal. Nah, begitu. Ada berapa adjektif? 3. Expensive masuk ke opinion. Black masuk ke dalam color. Leather masuk ke dalam material. Begitu ya. Nah, jadi itu semua yang digaris bawahi itu adalah noun phrase. Bukan kalimat ya, walaupun ini panjang ya. Walaupun ini panjang, kata bendanya itu panjang. Jadi si kata bendanya itu diberikan karakter atau ciri atau sifat yang lebih spesifik. Ya. Walaupun panjang, itu bukan kalimat ya, itu namanya noun phrase ya. Nah, baik. Kemudian di dalam tabel saya memberikan singkatan-singkatan ini ya. Ada D. Di kolom pertama determiner itu ya, ada D. Opinion saya singkat P. Size saya singkat S. Shape saya singkat S. Age saya singkat G. Temperature saya singkat T. Nah, color Ko. Origin O. Material mat. Nounnya non. Kalau dibaca menjadi Depi Sesage Teko Omat non. Nah, jadi kalau disingkat menjadi, kalau dibacakan ya semua singkatannya jadi Depi Sesage Teko Omat non. Nah, itu adalah apa namanya ya, kode begitu. Kode atau rumus yang saya buat itu untuk mempermudah mengingat ya. Karena adjective in series ini urutannya ya, urutannya kan tidak boleh tertukar ya urutannya. Makanya baik, saya ciptakan satu kode ini. Depi Sesage Teko Omat non.
Nah, itu hafalkan itu ya. Saya suka menyarankan kepada siswa-siswa saya untuk menghafalkan ini. Nah, sebetulnya ini kalau di dalam bahasa Sunda ada artinya ini Depi Sage Teko Omatnon ini, begitu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira apa ya? Depi itu nama orang ya, nama gadis. Nah, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Depi gitu ya, Sesage, ternyata yang tersisa hanya Teko. Nah, yang tersisa hanya Teko. Omat non. Nah, ingat-ingat ya non. Nah, begitu ya. Nah, disingkat menjadi Depi, Sisage, Teko, Omat non. Nah, kalau orang Sunda pasti hafal ini apa artinya. Nah, kalian juga bisa ya membuat kode-kode rumus-rumus ini ya. Nah, silahkan kreatif begitu ya untuk pengingat ya, untuk mempermudah ingatan kita akan order of adjective ini tadi ya. Nah, sekarang penggunaan to be and to have. Ya, penggunaan to be dan to have ini sering kali muncul di dalam descriptive text atau wacana deskripsi. Nah, saya akan ingatkan kembali ya, to be present itu apa, begitu ya. Sering ini sudah dibahas ini di kelas 7, 8, 9. Saya ingatkan kembali. Nah, to be itu yang Aramis itu ya, RM is. Nah, untuk subjek I maka to be-nya am. Untuk subjeknya you, we, they, maka to be-nya adalah are. Untuk it is, begitu ya. Sekarang untuk nama misalnya subjek orang ini ya, tunggal, anak misalnya namanya. Itu satu is. Zaki and Salma. Nah, berarti itu subjeknya plural ya, ada dua. Berarti to be-nya are. Bagaimana kalau ini nih? That houses, rumah-rumah itu. Mengapa are? Ya karena jamak, begitu ya. Two boys, dua laki-laki, anak laki-laki. Tentu to be-nya are, jamak. My friend, satu. Itu is. Kecuali kalau my friends, teman-temanku. Berarti to be-nya adalah are. Nah, sampai di sini kalau kita menggunakan I am saja, you are, we are, belum begitu lengkap ya maknanya kalau kita tidak ada makna atau tidak ada pelengkap lainnya, hanya I am saja, you are saja, Jaki and Salma are saja, yaitu belum lengkap. Nanti akan ada kata pelengkapnya, apakah kata pelengkapnya itu adalah adjektif, apakah pelengkapnya itu adalah kata benda misalnya ya. Baik, selanjutnya ada to have. To have ini kalau dari kata kerja, itu maknanya, kalau dia sebagai kata kerja, maknanya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, memiliki, mempunyai. Begitu ya. Untuk kelompok subjek I, you, we, they, tetap kata kerjanya have. Tapi kalau untuk he, she, dan it, menjadi has. Artinya sama, artinya mempunyai, memiliki. Zaki and Salma have. My mother saja has. Nah, kalau my parents, orang tuaku, itu have. Karena termasuk ke dalam jamak. Begitu ya. Ini pun juga kata kerja to have ini belum lengkap ya. Nanti akan dilengkapi dengan objeknya ya. Kalau I have saja, saya mempunyai. Nah, apa itu kan belum lengkap. Baik. Nah, ini saya ingatkan kembali, ini saya ambil dari reading yang di video yang pertama ya. Seperti ini ya. I have a favorite doll. Saya mempunyai sebuah boneka yang sangat saya sukai. Nah, gitu ya. Ini pemakaian have. Contoh lain, misalnya penggunaan is-nya ya. It is an original teddy bear from America. Nah, begitu ya. My teddy bear is very big. Nah, begitu ya. Ini contohnya di dalam kalimat. Kemudian, contoh yang lain. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. Nah, mengapa menggunakan is? Karena di sini menunjukkan subjeknya itu tunggal, ya, Borobudur Temple. Nah, kemudian, ini contoh yang lain. I have a rabbit. Nah, gitu ya. His fur is white and has black spot. Nah, untuk he nih ya sekarang. He has long ears. Nah, begitu ya.
Nah, jadi amat sangat perlu diperhatikan subjeknya apakah plural, apakah singular, karena akan ada perubahan ya, penyesuaian di to be maupun to have-nya. Kapan menggunakan am, kapan menggunakan are, kapan menggunakan is, kapan menggunakan have, kapan menggunakan has. Begitu. Selanjutnya di sini ada relating verb atau linking verb ya. Nah, apakah itu? Linking verb merupakan sebuah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan antara kata pada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris ya. Jadi memang penghubung. Ini judulnya sudah relating ya, penghubung. Kemudian ini saya berikan ada banyak relating verb atau linking verb. Saya berikan beberapa dulu ya. Ada misalnya ini verb of sensation. Nah, termasuk ke dalam kelompok verb of sensation misalnya feel, look, smell, sound, taste. Nah, gitu ya, seem, appear. Nah, feel itu kalau di sini merasa, look itu kelihatannya, ya. Smell tercium. Nah, kita lihat nanti di contoh ya supaya lebih jelas. Contoh nih. Di sini ada yang penggunaan to be ya. I am happy. Gitu ya. Di sini juga you are young. Ini semuanya penggunaan to be ya. Artinya kalau I am happy artinya saya senang. Tapi to be ini karena fungsinya sama, to be juga sebagai relating verb, maka sama saja kalau kita menggunakan feel. I am happy, I feel happy. Itu sama. Nah, berarti kata-kata feel, look, smell, sound, taste, seem, appear itu sebetulnya sama dengan to be. Begitu, termasuk kelompok yang sama, yaitu linking verb. I am happy, I feel happy. Sama. Ya. You are young, you look young. Nah, begitu. Kamu muda, kamu tampak muda. Baik kita compare ya kalimatnya. That coffee is good. That coffee smells good. Nah, gitu. Kopi ini enak. Kopi itu tercium enak. Nah, begitu. Ya. Kemudian it is interesting. Ya, menurut saya menarik. Nah, misalnya. It sound interesting. Aduh, kedengarannya menarik. Fungsinya sama, tetapi ada sedikit nuansa yang berbeda ya. Ada sedikit nuansa yang berbeda tentu. Rendang is delicious. Rendang itu enak. Nah, rendang taste delicious. Rendang terasa, nah rasanya enak. Nah, begitu. Jadi mau to be maupun kata kerja yang tadi itu termasuk ke dalam linking verb di mana fungsinya ya dia itu apa menghubungkan ya menghubungkan subjek dengan komplement selanjutnya ya menghubungkan apakah adjektif begitu ya apakah kata benda itulah fungsi dari relating atau linking verb. Nah kata kerja ini sering sekali ada atau muncul di descriptive text. Maka ini sebagai salah satu ciri unsur kebahasaan dari descriptive text. Begitu. Let's practice. Nah, mari kita berlatih. Number 1, complete the chart of you and your family. Di sini saya punya satu tabel. Tolong nanti lengkapi dengan data kalian. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, number ini nomor, ini ada nama, kemudian ada age, usia, appearance. Nah, appearance itu adalah ciri-ciri fisik begitu ya, ciri-ciri fisik yang kelihatan. Relation, hubungan keluarganya apa? Activities. Nah, silakan activities itu kegiatan, ya. Ini contoh saja. Personality, kepribadian. Ya, kepribadian orang itu macam-macam kan? Ada pendiam, ada ceria, ada cerewet, begitu kan? Kemudian ada pemarah, orang yang mudah tersinggung misalnya, gitu ya. Nah ini contoh saja, misalnya name saya masukkan Zaki, age-nya 14, ya, age-nya 14, appearance
Nah, saya punya, ini berdasarkan aslinya begitu ya. Straight short hair, karena dia mempunyai rambut lurus, pendek. Nah, straight short hair. Slender body. Nah, karena Jackie punya badan yang kurus, tinggi. Nah, kulitnya brown skin. Wajahnya oval face. Relationnya antara saya dengan Jackie itu berarti son ya, anak laki-laki. Activity-nya sekarang pelajar ya, student of junior high school. Silakan, activities bebas ya. Pada saat anggota keluargamu, aktivitas yang sekarang apa? Tuliskan di sini. Personality, nah orangnya pemalu. Nah, shy person. But, nah di sini ya, tapi ada lagi, tidak hanya ada lagi misalnya personality-nya ya senang berteman, like making friends. Nah, kemudian latihan yang keduanya, write a short paragraph describing yourself and your family. Use the information from the chart above. Nah, begitu ya. Jadi, tugasnya adalah membuat paragraf pendek ya, berdasarkan kalimat di atas atau chart di atas. Baik, ini contohnya. Nah, Zaki is my son. Ya kan? Berarti dari name ya, sudah diambil ya. He is 14 years old. Nah, itu age-nya. Nah, sekarang appearance-nya nih. Bisa beberapa kalimat nih. He has slender body. He has oval face with straight short hair. Nah, begitu ya. He has brown skin. He goes to junior high school. He is shy person, but he likes making friends. Nah, berarti sudah mempunyai berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat. Cukup untuk menjadi satu paragraf. Nah, isi nomor 2, nomor 3 sesuai dengan jumlah saudaramu ya. Silakan gambarkan. Let's practice. Ya, kita masih punya ada latihannya nih. Put the adjective in bracket in the correct position. Ya, jadi tugasnya adalah kalian tempatkan adjektif ke dalam posisi di dalam noun plusnya yang betul. Contohnya ada a beautiful table. Kata bendanya adalah table, a table. Sudah ada diberikan satu adjektif beautiful. Nah, beautiful. Ditambahkan lagi wooden round. Itu ada 2 adjektif lagi di dalam kurung gitu ya. Silakan gimana susunannya yang betul. Menjadi a beautiful round wooden table. Lihat sekarang contoh yang kedua, ada an old song dalam kurung English. Ya, English itu adjektifnya. Nah, kata bendanya adalah song. Ya. Lagu itu kata bendanya. Kemudian sudah disisipi old atau sudah disisipi adjektif old. Nah, sekarang kita sisipi lagi dengan English, adjektif English. Di mana penempatannya? Menjadi an old English song. Begitu. Nah, nomor 1, ini ada an unusual ring. Kemudian gold. Begitu ya. Baik, kita tempatkan di mana ini kata sifat goldnya? Nah, saya akan berikan satu contoh ini. Menjadi an unusual gold ring. Begitu. Jadi goldnya ditempatkan di dekat kata bendanya. Baik, kemudian di sini lanjutannya silahkan ya. Nomor 7 sampai 10 dicoba berlatih. Ini pun sama, bagian yang ketiga ini. Nah, ini tinggal dipilih ya, A atau B. Nah, yang betulnya, posisi yang betulnya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang descriptive text, tentang noun plus, to be, to have, dan relating verb. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Thanks for watching. See you. Bye.